Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk membahas bab 2 dari sejarah peminatan, yaitu peristiwa penting di Eropa dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Pembahasan ini penting dan menjadi materi yang khas anak IPS gitu ya, karena memang anak IPA tidak mengkaji ini gitu. Ini adalah satu peristiwa penting yang terjadinya di Eropa, tapi memang dampaknya nanti akan sampai ke Indonesia, bahkan nanti akan masuk ke dalam sejarah Indonesia gitu ya. Dampaknya nanti ada di dampak lanjutan dari peristiwa penting yang terjadi di Eropa ini yang akan kita bahas hari ini akan berpengaruh di lanjutannya adalah nanti di pelajaran sejarah Indonesia gitu loh. Jadi lebih mendalam untuk sejarah peminatan yang di IPS ini gitu. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa saat itu ini adalah ada Renaissance, ada Aufklärung, ada reformasi gereja, merkantilisme, dan juga revolusi industri. Mungkin kalian sudah mendengar beberapa peristiwa penting di sini gitu ya. Apalagi yang paling populer pastilah revolusi industri gitu. Nah, tapi sebelum kita mengkaji kelima peristiwa penting yang terjadi di Eropa ini, kita akan bahas dulu adalah abad ke-8 atau Dark Age, atau nama lainnya adalah abad pertengahan gitu. Kenapa disebut sebagai abad pertengahan? Karena memang peristiwa ini terjadi terjadi di pertengahan antara Eropa dulunya maju dengan Yunani kunonya, dengan kebudayaan Romawi kunonya gitu ya. Dan juga setelah abad pertengahan ini terjadi yang namanya Renaissance ini, atau abad pencerahan nantinya gitu loh. Kemajuan lagi Eropanya. Maksudnya gimana? Karena memang di abad pertengahan ini Eropa sempat mengalami yang namanya kegelapan. Makanya disebut sebagai abad kegelapan gitu. Kegelapannya kenapa bisa disebut gelap? Karena memang saat itu Eropa yang dikuasai gitu ya, didominasi oleh kekuasaan agama. Dalam hal ini adalah gerejawan gitu ya, sama orang-orang gerejawan. Mereka hidup dengan dogma-dogma gereja, tidak bebas untuk berpikir karena memang pendapat-pendapat mereka harus sesuai dengan pendapat dari gerejawan gitu loh. Jadi memang ini pernah terjadi ya peristiwa abad ke-8 ini di Eropa, dan membuat orang-orang Eropa akhirnya tidak berpikir gitu loh. Maksudnya tidak berani untuk berpikir, hingga akhirnya mereka mengikuti semua apapun yang diperintahkan oleh gerejawan. Padahal di sana ternyata ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi gitu. Nah, tapi sebelumnya tadi sudah saya singgung ya, sebelum abad ke-8 ini terjadi, Eropa itu sebetulnya sudah maju gitu. Jadi mereka maju, tapi memang bentuknya adalah dalam bentuk imperium-imperium gitu. Ada Romawi kuno, ada juga Yunani kuno gitu. Nah, tapi maksudnya di Romawi kuno dan Yunani kuno ini mungkin teman-teman sering dengar ada filsuf namanya Plato, Socrates, Aristoteles, segala macam. Nah, itu adalah orang-orang pemikir yang memang tumbuh di masa-masa sebelum abad ke-8 gitu. Jadi mereka hidup di masa yang Romawi kuno dan juga Yunani kuno gitu loh. Setelahnya mereka mengalami masa yang kita sebut dengan abad ke-8. Mereka dikuasain sama gerejawan yang ternyata banyak penyimpangan agama di sana gitu ya. Dan akhirnya orang-orang di Eropa yang tadi dia tidak berani untuk berpikir gitu, bahkan sampai mereka juga nurut ketika diperintahkan oleh gerejawan untuk membeli surat pengampunan dosa gitu. Karena memang saat itu ajaran yang diajarkan oleh gerejawan kepada rakyat Eropa yang saat itu beragama Kristen gitu ya, mereka itu disuruh untuk membeli surat pengampunan dosa, karena memang ajarannya adalah saat itu ya, manusia tuh nggak semua manusia bisa memohon ampun kepada Tuhan gitu. Jadi memang harus pakai perantara. Nah, perantaranya ini adalah gerejawan gitu loh. Jadi akhirnya harus beli surat pengampunan dosa gitu ke gereja. Gitu, itu salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di abad ke-8, sampai akhirnya
ujung dari abad ke-8 ini orang-orang Eropa malah makin makin banyak yang berpikir, dan akhirnya hasil dari temuan ilmiah mereka gitu ya, itu banyak yang bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan oleh gereja. Contohnya ketika ada ilmuwan di Eropa yang berpendapat bahwa bumi itu bulat gitu, tapi gerejawan sudah bilangnya adalah bumi itu datar gitu. Jadi orang-orang yang berbeda pendapat dengan gereja ini, padahal yang mereka kemukakan adalah sesuatu yang ilmiah sesuai dengan ilmu pengetahuan gitu ya, itu tetap akan dihukum gitu, dan hukumannya memang bisa sampai kepada dipenggal gitu kepalanya gitu. Itu bentuk yang terjadi, bentuk kekejaman yang terjadi di masa abad ke-8 gitu ya. Jadi benar-benar gelap kan, akhirnya gelap banget gitu, karena mereka juga nggak berkembang, ilmu pengetahuan sama sekali nggak berkembang. Nah berikutnya, karena tadi makin banyak para ilmuwan yang berbeda pendapat, hasil temuan mereka dengan pendapat dari gereja gitu ya, dari gerejawan, akhirnya mereka melakukan satu revolusi istilahnya gitu loh, satu gebrakan gimana caranya biar mereka akhirnya bangkit. Dan itulah akhirnya yang terjadi di Eropa itu. Mereka ada satu momentum yang terjadi sebetulnya tapi tidak dibahas di dalam buku, yaitu mereka akhirnya melakukan yang namanya sekularisme. Jadi sekularisme ini apa? Sekularisme ini adalah pemisahan agama dari kehidupan. Jadi karena tadi orang-orang di Eropa di abad ke-8 itu mereka terkekang pemikirannya, ilmu pengetahuan mereka terhambat gitu ya, tidak mampu untuk berkembang ilmu pengetahuan. Akhirnya sebagian dari mereka mulai mengajukan semacam kenapa nggak sekuler gitu loh, kenapa kita nggak misahin aja kehidupan agama dengan kehidupan di dunia gitu. Karena memang di abad ke-8 secara politik juga raja sama gerejawan itu kayak bersatu gitu loh. Mereka dalam satu kubu yang sama-sama juga untuk memerintah rakyat gitu. Jadi ada pemerintahan raja, juga ada pemerintahan agama saat itu gitu. Tapi yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat gitu. Nah tadi rakyat ini yang sudah mulai berpikir gitu, mereka akhirnya ya udah sekuler aja, kita pisahin saja kekuasaan agama dengan kekuasaan dunia. Kita pisahkan saja antara ilmu pengetahuan juga dengan agama gitu, dengan pendapat gerejawan. Harusnya terpisah. Inilah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Mereka orang-orang Eropa saat itu tidak mau lagi diatur dengan dogma-dogma gereja gitu ya. Akhirnya inilah abad-abad ini ketika mereka sudah mulai menemukan sekularisme ini yang kita sebut dengan akhirnya ada masa Renaissance. Renaissance itu apa? Renaissance ini adalah secara bahasa, re itu kan artinya kembali. Nah kalau naiternya ini adalah artinya lahir. Jadi Renaissance itu kalau kita singkat adalah sebuah kelahiran kembali. Lahir kembali gimana maksudnya? Lahir kembali Eropa dengan segala kejayaannya yang dulu, yang zaman Yunani kuno dan Romawi kuno itu bangkit lagi. Sudah melewati masa abad pertengahan, abad ke-8 itu sudah mereka tinggalkan. Dogma-dogma agama itu mereka tinggalkan. Dogma gereja mereka tinggalkan, dan mereka mulai berpikir sendiri, hidup dengan aturan buatan pikiran mereka sendiri, akal mereka sendiri. Tidak mau lagi diatur dengan ajaran-ajaran dogma-dogma gereja. Itu ya, ini Renaissance ya. Jadi lahir kembali apa? Lahir kembali sastra klasik Eropa gitu ya, berkembangnya ilmu pengetahuan modern nanti gitu. Karena itu semuanya sastra-sastra ini diilhami atau terinspirasi dari kebudayaan kuno mereka, Yunani kuno dan juga Romawi kuno gitu. Jadi di sini ini Renaissance ini makanya disebut sebagai lahir kembali. Jadi Eropa lahir kembali dengan segala kejayaannya di masa lampau gitu ya. Nah Renaissance ini pengaruhnya, ini saya singkat saja ya, teman-teman bisa baca lebih mendalam tentang Renaissance ini nanti di buku catatan masing-masing kalau kalian sudah mencatat hal-hal penting, atau bisa juga lihat di berbagai sumber yang lain yang sudah saya berikan, atau dari sumber lain juga boleh ya.
Nah, pengaruh Renaissance bagi dunia akhirnya apa tuh? Nah, ini paling penting Renaissance ini adalah mereka mendorong berkembangnya kesenian, sebetulnya gitu, lebih ke arah seni. Gitu ya, karena memang kesenian yang lahir di masa kuno itu memang tinggi gitu ya, dan akhirnya mereka terinspirasi untuk melahirkan karya-karya seni kembali di masa Renaissance. Nah, akhirnya dikenal ada pelukis namanya Leonardo da Vinci. Mungkin teman-teman tahu ya Leonardo da Vinci, yang dia adalah seorang pelukis yang melukis lukisan Mona Lisa, kan populer banget tuh. Yaitu lahir di masa Renaissance gitu. Itu ya berkembangnya kesenian di Eropa. Juga akhirnya apa? Pengaruh dari Renaissance nanti akan terjadi yang namanya penjelajahan samudra. Karena orang-orang tadi sudah mulai berani berpendapat gitu ya, bahwa karena di masa Renaissance juga pengaruhnya salah satunya selain ada Leonardo da Vinci juga muncul ahli-ahli sains seperti ada Nicholas Copernicus, ada Galileo Galilei gitu ya. Yang keduanya ini mendorong orang-orang Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Kenapa? Karena menurut siapa sih ilmuwan ini, Nicholas Copernicus sama Galileo Galilei, bahwa memang bumi itu bulat gitu loh. Karena bumi bulat berarti kan kalau kita berlayar dari satu titik ini nih dari daratan Eropa, maka kalau kita muterin bumi ya pasti ujung-ujungnya akan ketemu lagi sama Eropa gitu. Jadi nggak akan kemana-mana gitu istilahnya, akan balik lagi ke tempat awal. Jadi memang mendorong terjadinya penjelajahan samudra. Dan apa dampak dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang Eropa? Betul, adalah mereka menemukan dataran Nusantara. Dan akhirnya nanti akan mengeksploitasi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia di Indonesia. Artinya apa? Penjajahan. Tapi itu nanti akan dijelaskannya di sejarah Indonesia ya. Jadi ini pengaruh dari Renaissance, selain berkembang kesenian di Eropa juga mendorong karena ada penemuan-penemuan baru dari sains-saintis yang ada di Eropa seperti Nicholas Copernicus sama Galileo Galilei tadi. Akhirnya mereka terdorong untuk melakukan penjelajahan samudra gitu. Sampai nanti akhirnya dampak bagi Indonesianya adalah terjadinya penjajahan. Gitu ya. Itu Renaissance. Berikutnya selain ada Renaissance juga ada Aufklärung. Peristiwa penting yang kedua adalah Aufklärung. Aufklärung ini apa? Aufklärung ini artinya pencerahan. Artinya itu pencerahan. Pencerahan gimana maksudnya? Nah, tadi kalau Renaissance titik atau kata kuncinya deh berkembangnya kesenian gitu ya, seni gitu. Nah, tapi kalau Aufklärung ini adalah satu pencerahan di aspek apa? Di aspek akal. Karena tadi orang-orang Eropa kan tadi berani menggunakan akalnya gitu. Mereka juga menciptakan aturan-aturan hidup buatan sendiri, tidak terikat dengan dogma-dogma gereja gitu ya, melepaskan diri dari dogma-dogma gereja dalam kehidupan bermasyarakat mereka, politik mereka segala macam. Dan akhirnya ini abad ini yang disebut dengan masa Aufklärung, pencerahan, karena mereka menggunakan akal gitu ya. Jadi kata kunci dari Aufklärung adalah pencerahan. Dalam hal ini orang-orang Eropa mulai menggunakan akal mereka dan rasionalitas mereka gitu. Nah, apa pengaruh Aufklärung bagi dunia? Nah, Aufklärung ini akhirnya di masa-masa Aufklärung ini kemajuan ilmu pengetahuan makin bertambah gitu. Penemuan-penemuan itu makin banyak ya. Termasuk Isaac Newton itu juga ada atau lahir di masa-masa ini gitu. Dia bersinar di masa Aufklärung ini. Newton tahu ya dengan teori gravitasinya gitu. Juga selain itu bagi pengaruhnya bagi Indonesia, ini terjadinya pelaksanaan politik etis. Politik etis ingat nggak? Atau pernah diajarin nggak politik etis? Politik balas budi dari penjajahan Belanda gitu ya kepada rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan salah satunya adalah
edukasi atau pendidikan. Jadi orang Eropa mulai memberikan pendidikan, membolehkan sebagian orang Indonesia untuk belajar gitu. Itu politik etis, dikasih pendidikan. Kenapa kok bisa sih ngasih pendidikan saat Belanda menjajah Indonesia? Itu karena ini terpengaruh dari karena di Eropanya terjadi Aufklärung, pencerahan, ilmu pengetahuan itu udah berkembang di mana-mana gitu ya. Itu pengaruhnya bagi Indonesia. Selain Aufklärung, masa peristiwa penting yang terjadi di Eropa lainnya adalah ada yang namanya reformasi gereja. Ini pastilah peristiwa ini terjadi. Kalau yang reformasi gereja ini lebih ke arah aspek agama. Ya. Jadi ini sebetulnya peristiwa-peristiwa penting ini juga semacam menjadi titik apa ya? Kalau kita katakan ini satu bidang kehidupan tertentu itu berubah gitu loh. Renaissance tadi di bidang kesenian. Kalau Aufklärung di bidang pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan juga penemuan-penemuan saintis gitu loh. Reformasi gereja pastilah di bidang agamanya. Di bidang agama juga ada perubahan gitu ya, dengan melakukan reformasi, memformat ulang, memformat kembali, membentuk kembali. Dan reformasi artinya membentuk kembali gitu ya, bentuk yang membentuk kembali gitu. Membentuk kembali siapa? Gereja. Karena sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa memang terjadi banyak penyimpangan yang terjadi di masa abad ke-8 gitu, karena orang-orang gerejawan memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memeras rakyat, memeras harta-harta rakyat dengan salah satunya tadi menjual aflat. Aflat itu adalah surat pengampunan dosa gitu ya. Nah, karena memang tadi banyak penyimpangan, akhirnya gerejanya direformasi, dibentuk ulang gitu. Dan pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah adanya agama baru di Kristen, yaitu agama Protestan gitu. Karena memang Protestan ini adalah salah satu agama yang atau aliran gitu ya, aliran dalam Kristen di masa reformasi gereja ini yang menolak keras penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di abad ke-8 gitu. Gitu ya. Tokoh paling populer di masa reformasi gereja ini adalah Martin Luther. Ya, Martin Luther ini salah satu yang paling vokal untuk menolak gereja di masa abad ke-8 sebelumnya gitu ya. Jadi pengaruhnya adalah lahirnya agama Kristen Protestan gitu. Pengaruhnya bagi Indonesia apa akhirnya? Pengaruhnya bagi Indonesia ya juga akhirnya ada tuh agama Kristen Protestan di Indonesia gitu ya. Karena kalau sebelumnya kan memang yang tersebar, agama yang tersebar di Indonesia itu adanya Kristen Katolik yang dilakukan oleh bangsa Portugis dan juga Spanyol. Mungkin kalau kamu belajar sejarah Indonesia juga ingat bahwa sebelum Belanda menjajah Indonesia tuh udah lebih dulu kedatangan Spanyol dan juga Portugis, yang ternyata Portugis dan Spanyol ini adalah menyebarkan agama Kristen Katolik gitu. Tapi berikutnya ketika Indonesia akhirnya dijajah sama Belanda gitu ya, mereka mulai melakukan penyebaran agama, salah satunya juga adalah Protestan gitu ya. Jadi Kristen Protestan ini dilakukan oleh Belanda, penjajahan Belanda. Oke, itu dampaknya ya kalau reformasi gereja. Peristiwa penting berikutnya apa? Ada merkantilisme. Merkantilisme, tahu merkantilisme atau baru dengar? Nah, merkantilisme ini adalah di bidang ekonomi. Kalau merkantilisme lebih khusus untuk di bidang ekonomi gitu ya. Karena merkantilisme itu apa sih? Jadi merkantilisme ini adalah satu bentuk sistem ekonomi di mana pahamnya ini adalah paham untuk mengumpulkan emas gitu loh, logam mulia sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan juga merkantilisme ini juga cirinya adalah negara itu merupakan satu-satunya penguasa ekonomi gitu ya. Jadi nanti dampak dari si merkantilisme ini adanya perusahaan perusahaan persekutuan gitu loh, persekutuan dagang
gitu. Jadi maksudnya persekutuan dagang gimana maksudnya? Misalkan di Indonesia itu kan dijajah sama Belanda tuh. Nah, Belanda itu kan punya persekutuan dagang itu namanya VOC. Atau Inggris dia punya persekutuan dagang namanya EIC gitu, EIC. Nah, jadi persekutuan dagang ini merupakan salah satu bentuk praktek merkantilisme gitu, karena tadi salah satu ciri merkantilisme adalah negara satu-satunya penguasa ekonomi. Jadi kan kita taunya Indonesia waktu itu dijajah sama Belanda, padahal kalau di sejarah ternyata lebih detail lagi dijajahnya sama VOC gitu, satu perusahaan dagang memang milik Belanda gitu, karena memang saat itu istilahnya tuh pengusaha-pengusaha yang ada di Belanda ya mereka bersatu di bawah naungan VOC ini yang memang apa ya istilahnya ya dikuasain sama ratu gitu loh, ratu Belanda. Artinya memang negara menjadi penguasa ekonomi. Bentukannya adalah dengan adanya persekutuan dagang. Gitu, itu dampaknya yang terjadi ya dari merkantilisme. Tapi tadi juga saya sebutkan bahwa merkantilisme ini cirinya juga yang lainnya adalah tadi mengumpulkan logam mulia atau emas sebanyak-banyaknya. Maka dampaknya secara global dari merkantilisme adalah apa? Penjajahan yang mengeruk sumber daya alam, dalam hal ini adalah logam mulia gitu. Jadi eksploitasi di bidang tambang. Ya. Itu ya dampak dari merkantilisme. Nanti secara praktiknya ada VOC di Indonesia. Gitu. Berikutnya, yang terakhir ada revolusi industri. Nah, kalau revolusi industri ini di lebih bidang mana? Ya jelas di bidang industrinya. Gitu. Jadi ini lengkap ya istilahnya, sudah ada 5 bidang dan 5 bidang ini mereka ada momentum atau peristiwa penting yang besar gitu yang terjadi di Eropa. Ini yang kelima adalah revolusi industrinya gitu. Nah, revolusi industri ini satu peristiwa di mana akhirnya karena tadi ya ini berpengaruh semua nih. Karena tadi sudah ada Aufklärung, mereka mulai menggunakan akal, sudah mulai banyak penemuan-penemuan oleh orang-orang Eropa gitu ya. Sampai akhirnya mereka menemukan mesin uap. Gitu, mereka menemukan mesin dan akhirnya mendorong untuk terjadinya perubahan besar-besaran di bidang industri yang sebelumnya mereka menggunakan tenaga manusia dan juga tenaga hewan berganti menjadi menggunakan tenaga mesin karena itu sudah memungkinkan, karena memang sudah ada penemuan-penemuan gitu ya. Jadi revolusi industri ini adalah sebuah perubahan besar-besaran radikal dengan apa ya, untuk mencapai produksi gitu ya, menghasilkan satu produk gitu yang besar-besaran ini bisa menggunakan mesin gitu. Jadi tidak lagi tidak mengandalkan lagi tenaga manusia apalagi hewan gitu. Jadi kan artinya produknya juga yang dihasilkan akan lebih banyak gitu ya. Itu revolusi industri. Lalu dampaknya apa dari revolusi industri? Dampaknya jelas bisa kita rasakan bahkan sampai detik ini. Yaitu apa? Banyaknya pabrik-pabrik yang ada di Tangerang tentunya. Kita kan di Tangerang, orang Tangerang ya. Bahkan sudah menjadi pekerjaan rata-rata orang kita juga nih, orang-orang di sekitar kita juga untuk menjadi akhirnya buruh pabrik gitu. Karena memang saking banyaknya pabrik di kita gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk konkret, contoh konkret pengaruh dari revolusi industri. Ya. Itu perkembangan industri. Nah, kalau secara sejarah ternyata perkembangan industri yang ada di Indonesia ini dimulai dari mana? Dimulai dari adanya perusahaan dan juga perkebunan yang ada di Indonesia gitu. Jadi perusahaan tembakau memproduksi apa berarti? Memproduksi rokok gitu. Nah, gimana caranya biar pabrik rokoknya ini bisa dengan modal sekecil-kecilnya bisa untung sebesar-besarnya, yaitu dengan cara mempunyai perkebunan tembakau gitu. Jadi memang akhirnya si industri ini dia menguasai dari sektor hulu ke hilir gitu ya. Semua dia kuasain dari produksinya, bahkan dari perkebunannya. Makanya di Indonesia waktu itu kalau misalkan kalian tahu ya, salah satu dampak dari penjajahan
yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa terhadap Indonesia, adanya perkebunan-perkebunan di Indonesia. Jadi mereka meninggalkan perkebunan teh, perkebunan tembakau, perkebunan kopi segala macam. Ya, itu adalah karena memang tadi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Gimana caranya biar dapat modalnya kecil? Ya dengan menguasai apa sih istilahnya, bahan bakunya gitu loh. Maka mereka bikin perkebunan sendiri gitu. Itu adalah dampak dari revolusi industri yang ada di Indonesia. Selain juga kalau sampai hari ini dampaknya adalah dari revolusi industri gitu ya, dengan adanya industri adalah dampaknya adalah urbanisasi. Adanya perpindahan orang-orang dari desa ke kota, karena memang tadi di kota banyak pabrik gitu ya. Jadi akhirnya mereka bekerja untuk menjadi buruh pabrik, meninggalkan lahan pertanian mereka gitu. Bahkan sekarang jarang ya petani muda, ada nggak sih? Jarang. Ada tapi memang tidak populer gitu. Cita-cita jadi petani itu kayaknya sudah mulai asing di sekitar kita gitu ya, karena memang mereka fokus untuk ke kota. Itu dampak dari terjadinya revolusi industri. Oke. Ya, itu ada 5 peristiwa penting yang terjadi di Eropa, sudah saya jelaskan semuanya, dari Renaissance, Aufklärung, apalagi reformasi gereja, merkantilisme, dan juga revolusi industri. Jadi kalau kita amati, ternyata Renaissance itu lebih fokus perubahan yang terjadi di Eropa dari abad ke-8-nya adalah fokus di bidang kesenian, lebih ke arah keseniannya. Kalau Aufklärung ini adalah di bidang akalnya. Jadi mereka mulai menggunakan akal, dan akhirnya berkembanglah ilmu pengetahuan dan juga muncul ilmuwan gitu loh. Reformasi gereja ini adalah perubahan di bidang agamanya gitu. Merkantilisme di bidang ekonomi, dan revolusi industri pastinya di industri. Peristiwa ini pengaruhnya masih berasa sampai kita hari ini, masih ya. Sekularisme menjadi salah satu paham yang juga berkembang sampai detik ini. Sekularisme memisahkan agama dari kehidupan. Bahkan bukan cuma agama Kristen gitu, karena kan tadi diawali dari agama Kristen ya, karena mereka terkekang dengan dogma gereja, mereka tidak mau lagi diatur sama agama Kristen gitu kan, orang-orang Eropa. Ternyata dampak dari pemisahan agama dari kehidupan ini juga terjadi, sayang sekali ya, bagi kaum muslimin hari ini gitu. Kaum muslimin hari ini juga ternyata mereka meninggalkan agama mereka, tidak semacam sudah sebagian ya, tapi semoga kita tidak mau diatur dengan aturan-aturan Islam gitu. Ini sayang sekali. Padahal bagi kaum muslimin, ketika kita meninggalkan agama kita malah makin jauh. Kita malah makin jauh dari keridhaan Allah. Padahal tujuan hidup kita di dunia adalah untuk mencapai untuk meraih ridhonya Allah gitu. Tapi ternyata kita malah meninggalkan aturan-aturan yang Allah ciptakan untuk kita demi mengikuti hawa nafsu kita gitu ya. Itu dampak buruk dari sekularisme. Hari ini kaum muslimin malah makin mundur gitu. Berbeda dengan Kristen yang ketika mereka meninggalkan di masa reformasi gereja ini ya, di masa peristiwa penting ini, mereka ya maju sampai hari ini gitu. Ya. Demikian pembahasan di bab 2, semoga bisa dipahami, dan juga silahkan dibaca-baca referensi yang lain agar lebih bisa memahami dengan lebih baik materi bab 2 ini, karena kunci sukses untuk pembelajaran saat ini adalah dengan lebih banyak menyimak gitu ya, lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajarnya gitu ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan ulangan untuk bab 2, dipersiapkan dengan baik. Sukses selalu, sehat selalu, jaga kesehatan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.